Tidak ada angin, tidak ada hujan. Adanya Muhammad Dafa Irawan. Di sini saya akan membahas tentang resume of chemical reaction engineer. Third edition by Levenspiel dengan dosen pengampu Ibu Cucuk Evolusiani STMT dan saya Muhammad Dafa Irawan, best student in the class. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 4 subbab. Yang pertama adalah review TRK 1, chapter 4, chapter 5, chapter 6, dan chapter 7. Baik, kita masuk kepada review TRK 1. Pada review TRK 1 terdapat beberapa jenis reaksi. Yang pertama, irreversible. Reaksi yang tidak bolak-balik. Yang dimaksud adalah A plus B sebagai reaktan menjadi C dan tidak bisa berbalik menjadi C menjadi B plus A. Tidak bisa. Kemudian ada pun reversible, yaitu reaksi yang bolak-balik A plus B sama dengan C, dan kemudian dibalikkan C sama dengan B plus A. Itu bisa. Kemudian masuk kepada elemental reaction. Di sini, elemental reaction memiliki definisi sebagai reaksi yang koefisien pangkatnya sama dengan jumlah koefisien reaktannya. Contoh, A plus 2B sama dengan 2R. Nah, pada min RA atau laju reaksinya, di sini sama dengan K dikali A pangkat 1 sesuai dengan reaktan A-nya, dan B pangkat 2 sesuai reaktan B-nya. Kemudian masuk kepada non-elemental reaction. Reaksi di sini berkebalikan dengan elemental reaction, yang dimana koefisien pangkatnya tidak sama. Contoh, H2 plus Br2 menjadi 2HBr dengan laju reaksinya sebagai berikut. K dikali H2 pangkat 1 dikali Br pangkat setengah. Masuk kepada chapter 4. Di sini ada case 1. Case 1 di sini digunakan, rumus ini dikarenakan densitas konstan, suhu konstan, tekanan konstan, tanpa adanya faktor ekspansi atau faktor ekspansi sama dengan 0. Di sini terdapat rumus yaitu XA sama dengan 1 min CA per CA0 dan DXA sama dengan min DCA per CA0. Kemudian CA per CA0 sama dengan 1 min XA dan DCA sama dengan min CA0 DXA. Dan kemudian untuk mencari epsilon A-nya, yaitu VXA sama dengan 1 dikurangi VXA sama dengan 0 per VXA sama dengan 0. Baik, masuk kepada case 2. Di case 2 ini digunakan rumusnya dikarenakan densitas berubah, suhu konstan, dan tekanannya konstan dengan adanya faktor ekspansi atau faktor ekspansinya tidak sama dengan 0. Di sini terdapat rumus XA sama dengan CA0 min CA per CA0 plus epsilon A dikali CA, dan DXA sama dengan min CA0 1 dikali 1 plus epsilon A per CA0 plus epsilon A dikali CA pangkat 2 DCA. Kemudian CA per CA0 sama dengan 1 min XA per 1 plus epsilon A dikali A. Dan DCA per CA0 sama dengan min 1 plus epsilon A per 1 plus epsilon A dikali XA, kemudian dipangkatkan 2. Dikali DXA juga. Nah, di sini didapatkan bahwa epsilon A sama dengan VXA sama dengan 1 dikurangi VXA sama dengan 0 per VXA sama dengan 0. Yang dihasilkan adalah epsilon A tidak sama dengan 0. Masuk kepada case 3. Digunakannya rumus ini dikarenakan densitas berubah, suhu berubah, dan tekanan berubah, dan terdapat faktor ekspansi atau faktor ekspansinya tidak sama dengan 0. Dengan rumus sebagai berikut. XA sama dengan 1 min CA per CA0 dikali T P0 per T awal dikali Pi, per 1 plus epsilon A CA per CA0
dikali T Pi awal per T awal dikali Pi. Baik, masuk kepada chapter 5. Di sini terdapat batch reactor. Batch reactor memiliki sifat yaitu unsteady state dengan seluruh larutan yang ada di dalam yaitu uniformly mix, uniformly well stirred. Nah, pada batch reaktor ini terdapat dua rumus ya, dengan perbedaan faktor ekspansinya 0 dan kemudian faktor ekspansinya tidak sama dengan 0. Di sini untuk faktor ekspansi 0 dapat dilihat rumusnya pada gambar di sini, dan kemudian untuk faktor ekspansi tidak sama dengan 0, rumusnya dapat dilihat pada gambar di situ. Baik, masuk kepada space time dan space velocity. Space time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui waktu ideal dalam satu buah proses reaktor. Dengan rumusnya tau sama dengan 1/s. Dan kemudian space velocity merupakan jumlah yang dibutuhkan dari banyaknya reaktor. Dengan rumus S sama dengan 1/tau. Kemudian masuk kepada mixed flow reaktor. Pada mixed flow reaktor ini terdapat aliran masuk maupun aliran keluar. Dan di sini memiliki sifat steady state karena dia flow, mengalir, betul. Tetapi di sini terdapat perbedaan dengan yang sebelumnya, batch reaktor, dikarenakan di sini terdapat aliran keluar. Nah, kemudian terdapat rumus di sini, dapat dilihat di bagian kiri dan kanan, dengan faktor ekspansi tidak sama dengan 0, dan faktor ekspansi sama dengan 0. Untuk rumusnya dapat dilihat di bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian masuk kepada plug flow reaktor. Untuk plug flow reaktor, terdapat aliran masuk maupun aliran keluar tanpa pengadukan, memiliki sifat steady state. Tidak ada parameter yang diambil elemennya yang maka terdapat integral. Dan kemudian di sini pada faktor ekspansi tidak sama dengan 0 dan faktor ekspansi sama dengan 0, rumusnya terdapat integral dikarenakan tidak ada parameter yang diambil elemennya. Dan untuk rumusnya dapat dilihat pada gambar di kiri dan di kanan. Baik, masuk kepada holding time. Holding time-nya adalah waktu tunggu, yaitu waktu untuk menahan lamanya ya. Untuk rumusnya dapat dilihat pada slide di sini. Kemudian kita masuk pada chapter 6. Untuk chapter 6, untuk kita mencari reaktor yang paling kecil dan efisien dengan menggunakan persamaan N, order N, yaitu first order dan second order, dengan perbandingan mixed flow reaktor dengan plug flow reaktor. Untuk gambarnya dapat dilihat di sini dalam figur 6.1 dan kemudian nanti dikomparasikan kepada 6.2. Untuk single reaction plug flow reactor dalam series dan paralel dapat dilihat pada di tabel 6.3 di sini. Di sini untuk konsentrasinya terdapat pada end stage dengan mixed flow reactor system dengan dibandingkan dengan satu reaktor alir, yaitu plug flow tersebut. Baik, lanjut kepada single reaction equal size mixed flow reactor in series, yaitu ukuran yang sama pada mixed flow reactor dalam model seri. Di sini terdapat gambar pada 6.4 dengan N sebagai equal size mixed reactor in series. Di sini awalnya C0, X0, F0, volumetric sama dengan 0, semuanya masuk kepada mikroreaktor pertama, dan kemudian berubah menjadi C1, X1,
dan alirannya menjadi V2 tau 2 dan begitu selanjutnya. Untuk single reaction equal size mixed flow reactor in series dapat dilihat pada perbandingan dengan N adalah jumlah equal size reaktor alir pada orde pertama. Kemudian ini ada sama dengan yang tadi, perbedaannya ini adalah orde yang kedua. Dengan Y-nya menggunakan Ca per Ca0 dan sumbu X-nya yaitu 1 min XA. Kemudian masuk kepada single reaction equal size mixed flow reactor in series, yaitu ukuran yang sama pada mixed flow reaktor yang disusun secara seri. Nah, di sini juga ada untuk mixed flow reaktor yang digabungkan dengan recycle ya. Maaf, dengan plug flow reaktor. Kemudian untuk figur 6.16 dan 6.17 adalah perbandingan dari recycle reaktor dengan plug flow reaktor. Pada untuk yang bagian kiri adalah first order reaction, yang kanan adalah second order reaction. Dan ini terdapat single reaction autocatalytic dengan typical rate concentration curve for autocatalytic reaction. Masuk kepada chapter 7, di sini terdapat design for parallel reaction yang mengabaikan faktor ekspansi, maka faktor ekspansinya sama dengan 0. Yang kedua, faktor distribusi dipengaruhi oleh K1 dan K2, tidak dipengaruhi oleh besar desain reaktor. Dan adapun adapun dua rumus di bawah. Yang kiri adalah fractional yield dengan rumus moles R yang telah jadi dibagi moles A yang bereaksi, yang menghasilkan DCR per min DCA. Dan untuk yang kanan yaitu overall fraction yield, yaitu seluruh R yang berubah dengan seluruh A yang bereaksi. Dan kemudian menghasilkan CRF per CA0 min CAF atau CRF per min delta CA. Dan untuk fractional yield terdapat pada equation 7 di chapter 7 dan overall fraction yield terdapat di equation 8 chapter 7. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ibu Kartini makan soto, ya saya makan pecel. Kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mohon maaf bila ada salah karena saya ya memang tempatnya salah ya sebagai manusia. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat ditanyakan kepada dosen pengampu. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Anjas.